Oh terus kemudian desain apa? Desainnya gaun, semua baju, jenis baju buat penari-penari TV, baju buat artis-artis. Jadi penari-penari yang di TV Iya, itu adalah is your job itu ya? Iya, aku dulu dari Batavia Dancer juga kan. Oh dari Batavia Dancer. Ya akhirnya aku udah 12 tahun di Batavia Dancer, aku resign kan regenerasi kan. Regenerasi. Itu regenerasi karena Batavianya harus regenerasi atau kamunya yang karena sepertinya hukum alam sih. Untuk di dancer itu kan regenerasi. Semakin bertambah usia dia akan terus banyak lagi pendatang baru gitu. Jadi ya kita yang udah ngerasa berumur lah gitu loh. Legowo gitu ya. Jadi ya aku mesti prepare untuk aku mesti punya punya sesuatu yang aku brand buat aku. Akhirnya aku bikin brand juga, studio dancer juga, namanya Famous Dancer. Sekarang gabung di MNC TV Group. Oh gitu. Ya. Tapi itu waktu 12 tahun itu sembari jalan karir dancernya itu mikirin terus-terusan gitu atau? Selama ngedance juga aku ada side job, aku nge-MC, aku muak, aku fashion stylist, aku pengarah gaya. Oh, very kreatif ya. Ya gitu. Jadi apa yang aku jalanin sekarang semuanya di entertain gitu. Oke. Enggak, maksudnya biasanya kan kalau udah orang fokus di dancer atau di salah satu inilah ya, apalagi di entertainment, gue mau nyanyi aja dulu lah, nggak mau yang lain gitu. Betul. But in your case berbeda berarti. Aku orangnya pengen out of the box aja gitu, nggak suka di zona nyaman, jadi pengen explore semua. Dan sekarang aku akhirnya karena kenal banyak teman artis, aku akhirnya bikin lagu, songwriter. Ini bisa nih connect dengan kita. Aku bikin lagu juga. Akhirnya sekarang udah punya 2 single yang udah rilis di pakai label sendiri? Label sendiri, tapi sekarang ada yang mau bawa temen yang mau ngerekrut aku untuk digabung di Hut Musik punya Pak Aping. Pak Aping itu produser musik. Dia itu bergerak di bidang periklanan dan hampir semua TV itu periklanan dia megang. Di situ. Iya, dia grup Mayora. Gitu. Makin lama naik pangkat nih ceritanya. Pelan-pelan, makanya aku dari mulai bikin single sendiri, akhirnya percaya diri bikin album, bikin single. Ya kemarin terakhir bikin buat Birbiku Malasari. Sempat berjalan tuh lagunya, Hai Netizen judulnya. Gitu. Jadi bikin jingle juga dong ya? Ya apapun yang tergantung orang ngajak. Tapi kalau boleh tanya, what is your really passion? Passion itu yang mana nih? Dari sekian 1,000, kita bilangnya 1,000 aja, biar hiperbola. Sepertinya semuanya aku passion karena nggak tahu semuanya yang aku jalanin aku ngerasa walau alam mampu bisa pasti bisa lah. Iya, itu gitu. Nomor 1. Cuman orang kan bilang pasti bisa, tapi kan males aja ngerjainnya. Jadi akhirnya aku sekarang jadi kayak palu gada. Apa lo mau ada gitu. Gue juga demen tuh. Begitu. Boleh ya. Palu gada akhirnya Palu gitu. gada. Oke. Ini dalam waktu dekat mau persiapan konser RRI ini Ruang Rindu. Aku sih terlibat sebagai desainer untuk beberapa artisnya, itu sekitar ada 20-an artis. Itu kapan tuh Ruang Rindu? Kayaknya Ruang Rindu RRI itu kan, punya Mas Budi. Itu tanggal 21 April. 21 ini. 21. Iya. Ruang Rindu di mana? Di RRI. Di RRI auditorium gitu. Jadi aku di situ nyanyi juga, aku terlibat sebagai fashion stylist juga untuk artis-artisnya. Dan aku juga nanti selesai, itu ada 2 event ya, 21 itu selesai dari RRI, aku langsung ke Golden Memory di Hotel Golden, itu aku sebagai dancer. Jadi tanggal 21 ada 2 event. Seru banget ya? Gitu. Seru banget ya? Seru, makanya aku ngejalaninnya happy aja karena aku ngerasa hobiku semua yang aku jalanin sekarang tuh hobi yang ada impactnya positif ya income lah. Iya lah, yang penting kan ini kan. Ya cuan ya gini ya. Bukannya begini dan begini ya. Cuan ya kan yang penting. Betul, ya tapi kembali lagi kalau disuruh pilih yang mana yang prioritas ingin betul-betul. Ya kalau semuanya kan satu paket lah. Bener, ya. Satu paket. Iya. Tapi kalau misalnya aku nggak bisa sih semuanya aku ngerasa enjoy, nyaman, comfort dan seneng ngejalanin semua yang orang tawarin ke aku. Misalkan, "Opa, make up ya." Aku make up. Opa nge-MC. Bisa make up juga? Mua juga. Bisa jadi mua gue nih ya. Iya, aku mua juga. Make up Okay. artis juga, untuk beberapa artis juga. Jadi apa yang orang tawarin ke aku alhamdulillah aku jalanin semua. Nah, ini otodidak atau belajar? Dan semuanya otodidak sih. Otodidak. Jadi awalnya pasti awal masuk ke entertainment itu kan karena dancing kan. Dancer dulu, kan? Dancer tahun 98 itu aku masuk Kacan Studio.
Acara studio kan dulu terkenal banget. Terkenal banget. Iya. Sampai bengong dulu. Nah, Terus? betul. Jadi pengen banget aku. Jadi begitu lulus sekolah dan aku kabur ke Jakarta. Oh, dulunya di mana? Aku dulu di Lampung, Sumatera. Oh, di Lampung. Iya. Orang Lampung ini. Bapaknya itu Jawa Timur, bapak ibunya Jawa Tengah, dan kemudian aku lahir di Sumatera. Gitu. Oh, Indonesia banget ya. Indonesia banget. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Inklusif sekali. Iya, makanya jadi senang aja aku ngejalanin semuanya. Okay, aku happy gitu. Jadi orang nawarin apa yang di entertain selama aku sanggup ya. Aku ayo gitu. Tapi waktu sekolah memang udah maksudnya dancing atau dari apa? kecil aku udah hobi ngotak-atik. Ya anak sekolah kan kebanyakan gambar gitu kan. Aku gambarnya orang, aku kasih baju, aku bentuk rambut gitu. Oh, jadi udah dari kecil memang. Udah ada kesana passion, udah hobi ngedance gitu-gitu. Udah nari kesana kemari gitu. Jadi waktu kembali dari Lampung ke Jakarta itu sudah very dedicate mau jadi jadi penari awalnya itu sih. penarinya, Tapi karena di nari itu kan aku lihat teman-teman nariku kayaknya kebanyakan selesai nari mereka ya teman-temanku yang sudah berusia sekarang seperti aku ini, mereka akhirnya cuma jadi koreografer, dan aku pikir koreografer kan terbatas usia. Kita kuatnya sampai kapan nggak tahu. Koreografer terbatas usia. Ya, menurut aku seperti itu. Karena mereka gitu. Ya gini, kalau aku bisa menggeluti berbagai hal, aku kayaknya bisa survive gitu. Ke apapun gitu. Jadi tidak hanya satu titik yang orang tawarin gitu. Kalau teman-temanku aku lihat ya, mereka ada yang ya karena kan sekarang di dancer semakin berkembang, entertain kan nggak akan mati. Entertain itu terus hidup. Terus di industri apapun kita perlu hiburan. Orang membutuhkan itu karena sekarang seperti company pun itu membutuhkan entertaining, seperti sertijab apapun itu, kepolisian pun membutuhkan dancer gitu kan. Jadi ya sertijab pun kadang aku butuh dancer bilang gitu. Iya, dancer etnik kontemporer, dancer etnik tradisional, yang pure tradisional, modern dance gitu. Jadi kadang-kadang aku juga ada event untuk launching produk. Jadi aku akhirnya menguasai beberapa dance dari mulai etnik, tradisional, hip hop. Sekarang kan lagi berkembang hip hop R&B gitu kan. Betul, jadi aku nggak mau harus belajar itu juga gitu. Jadi sebenarnya dari otodidak itu kemudian lama-lama karena kebutuhan. Gitu. Jadi kita harus belajar. Ya, itu gitu. Berarti masuk ke sanggar-sanggar dong atau ke. Oh iya, kebenaran aku ketika keluar Acen Studio 98 tuh sempat moneter kan ya. Krismon. Padahal itu baru mulai ya. Nah, di situ aku mulai journey tuh aku dari situ Jakarta benar-benar udah Krismon tuh. Berasa susahnya nggak sih? Enggak banget sih, mendingan Krismon dulu daripada Covid. Covid bener-bener. Oh, nanti Covid-nya belakangan. Oke. Gitu. Jadi mendingan Krismon dulu lah. Mending Krismon gitu. Jadi nggak gitu ya. Nah, waktu Krismon aku enggak gitu banget sih, masih ada harapan lah gitu ya. Aku dibawa temanku, udah deh daripada entertaining bener-bener hancur kan, karena waktu itu kan semua hampir dibakar. Mall-mall, gedung-gedung ya kan, itu kan rusuh banget, DPR rusuh parah kan. Temanku yang penari dari Indramayu di Jakarta, aku ikut dia. Yuk kita keluar dulu yuk dari Jakarta. Aku ikut dia ke Indramayu. Di sana karena nggak tahu, aku tuh selalu dipermudah sama alam semesta ini. Dipermudah di sana tiba-tiba. Berarti orangnya baik nih. Masya Allah, amin ya Lawin. Selalu dipermudah gitu. Jadi pas nyampe Indramayu berapa minggu kemudian di sana tiba-tiba ada bupati di Indramayu itu yang butuh dancer gitu kan. Ya kemudian kita orang baru, tapi udah ditanya, temanku itu kan orang Indramayu, orang lokal sih kan. Dia ditawarin, ya udah aku dilibatkan di situ. Ya udah dari situ tiba-tiba sering dapat job nari dari bupati pejabat setempat situ, event-event apa gitu. Ya udah ada lomba-lomba di Kabupaten Indramayu itu, aku selalu ikut terlibat sebagai koreografer, dapat orderan dari sekolah ini dan selalu juara gitu kan. Not bad ya. Selalu juara. Not bad lagi itu mah juara. Nah tiba-tiba wah kan nari nggak selamanya nari di sana kan. Tiba-tiba ada radio lokal mau buka tuh punya pengusaha tambak udang di Indramayu. Jadi aku ada buka radio baru, dia buka station radio baru tahun 99. Aku jadi daftar kayak gitu. Karena orang baru. Sebentar, daftarnya apa nih daftar? Tiba-tiba aku datang aja ke radio itu dengan sore-sore aku tangan kosong gitu nggak datang. Coba kamu tes vokal lu deh di studio. Aku tes vokal, ya spontanitas aja aku siaran radio gitu. Tiba-tiba yaudah aku besok mulai siaran gitu. Aku penyiar pertama di situ jadinya. Amazing loh, gila. Iya. Jadi semuanya dikerjain pokoknya. Iya, makanya akhirnya ada pembukaan penyiar baru. Aku akhirnya mengelit orang baru akhirnya banyak penyiar baru yang udah aku ajarin untuk public relation lah gitu. Aku sih bukan kesana bidang, tapi ternyata ya bisa aja gitu. Sharing pengalaman lah ya sama jadi mereka. Orang-orang yang baru aku ajarin. Berapa lama tuh jadi penyiar?
ngalah-ngalahin Mas Yudi dong. Enggak lama, karena 98 ke 2000 itu 2 tahun kurang lebih ya. Kurang lebih. Dan itu kok jiwa nari itu masih meronta gitu. Akhirnya tahun 2000 aku kayaknya aku pengen jauh ke Jakarta lagi. Berarti pada saat jadi penyiar itu nggak nari-nari dong ya? Enggak. Ya ngajar nari. Tetap ngajar aku aja. bahkan siaran kan aku per jam. Itu kan per jam. Jam sekian kamu, dan aku kemudian ngerangkap juga sebagai music director juga di situ. Dulu kan masih CD dan pita kaset. Iya, betul. Gitu kan. Ya aku ngerangkap juga di situ, merangkap. Tapi aku udah betah juga sebenarnya sih seneng juga ya? Seneng juga, aku di radio seneng banget gitu. Happy juga. Tapi kok pas awal 2000 Januari aku kepengen balik ke Jakarta lagi ya gitu loh. Selesai nggak lama tahun baru aku balik ke Jakarta, aku masuk Batavia Dance. Di Batavia Dance. Mudah nggak masuk Batavia Dance? Kalau dulu kan kita tidak ada sosmed. Kalau zaman sekarang kan ngirim video lo dan Gen Z sekarang kan looknya lebih ya kan, looknya good looking, udah Korean style keren. Kalau dulu kan kita ya apa adanya lah gitu kan, tanpa ada sosmed nggak bisa ngirim video. Jadi aku berarti harus datang langsung audisi. Ya udah audisi, waktu itu beneran Batavia butuh buat event New Year. Event New Year dia kan hampir Batavia kan dulu terkenal banget kan, dan nggak pernah berhenti eventnya kan. Jadi butuh penari banyak karena dia mesti ke hotel ini ke TV semua tuh pakai Batavia. Jadi sebenarnya screeningnya tidak begitu berat juga ya waktu Iya, awal-awalnya. karena itu kan dibutuhkan banget. Ya udah selesai itu aku dilibatkan nari tanpa audisi. Ini ada event New Year ya, lagunya ini. Indosiar waktu itu. New Year-nya Indosiar waktu itu. Ya udah selesai itu aku ternyata terus dipanggil sama dia. Terus dipanggil untuk event-event acara TV One, La TV dulu kan. Ada itu udah kan. nggak pernah stop deh tuh Iya, sekali gitu. Kalau Batavia dulu aku durasi. Ditambah lagi waktu itu AVI 1, AVI 2 Industri itu kan itu konser kemana-mana. Jadi aku keliling kota sama AVI, sama Tia, sama ya udah. Semuanya lah ya. Ya akhirnya kenal dengan industri lebih deep lah dengan berapa lama hektiknya dancer dengan Batavia itu? Sampai 10 tahun itu? Aku 12 tahun. 12 tahun? 12 tahun. Sama temanku yang tadi. Cuman dia kan lebih fokus, dia kan pure di dancer. Kalau aku kan ngedance, tanggal sekian nari di sini. Ya aku nge-MC. Tanggal sekian nari di sini ya, di event ini. Ya aku make up. Jadi pada saat di Batavia itu sendiri udah ada side business itu? Udah side job. Aku sempat, jadi aku kalau ada event nari di Batavia, jamnya nggak bentrok, selesai nari aku bisa ngisi di Komedi Cafe Rano Karno Komedi Cafe Taufik Safalas dulu almarhum. Oh iya. Sama Ade Namung, aku di situ di Cafe Tenda Semanggi KTS. Dulu di situ. Jadi aku pas lagi nge-MC di situ komedian, temanku partner ada dari Dul Cafe nawarin juga, mau nggak malam Sabtu di komedi, malam Minggu di Dul Cafe. Ya itulah entertainment enaknya. Ya udah mau juga gitu. Masih satu area. Kamu makin kemana-mana networkingnya gitu. makin banyak. Iya gitu. Ya udah seru aku ngejalin perjalanan. Seru juga ya. Terus kemudian kenapa memilih, apa karena dancer itu harus make up sendiri, harus apa sendiri mungkin dari situ ya. Mungkin make up kan dancer kan make up sendiri gitu. Ya udah dari mulai make up yang soft untuk cowok gitu kan. Terus kan kadang-kadang aku sambil ya karena perjalanan waktu kan, semuanya kan. Jadi aku sekolahnya tuh make up pun otodidak, nggak formal. Tapi akhirnya karena aku bisa dipercaya untuk tiba-tiba ada fotografer butuh make up artist. Fotografer itu fotografer apa namanya ya? Jadi dia tuh ada komunitas pilot-pilot gitu. Pilot-pilot dia tuh suka bikin foto ekspedisi buat model-model di kota tua atau kemana gitu kan. Jadi aku seperti kalau di TV apa namanya ya, di Metro. Jadi kayak komunitas fotografer loh mereka gitu. Foto apa namanya, foto apa dulu gitu. Pokoknya mereka tiap Sabtu Minggu bikin event gitu. Siapin model mereka, aku tinggal siapin kostum, penataan hairdo dan makeup. Aku sanggupin, ternyata mereka suka. Ya udah akhirnya berkembang ya. Satu paket sih, soalnya hairdo, make up sama paket aku sama kostum ya. Ada ngarahin gaya juga. Pengarah gaya juga sekalian. Jadi udahlah sekalian aja deh gitu. Jadi nggak banyak orang. Berarti memang in your blood itu ya. Ya, maksudnya kalau darahku udah begitu. Kalau semuanya otodidak tuh gimana ya? Ya makanya orang tuh ada sedih nggak sih? Dari almarhum ibu aku. Ibuku penyanyi keroncong dan mayoret marching band. Gitu. No further question berarti. Nah, kalau bapak itu lebih ke apa ya, dia bisnis
swasta lah, tapi dia seperti aku lihat juga senang di seni juga, tapi yang lebih menonjol ke almarhum ibu. Almarhum, iyalah kalau udah penyanyi keroncong dan mayoret itu udah semuanya is in your blood itu kan maksudnya. Tapi udah pernah masuk benar-benar ke pendidikan yang memang untuk formal gitu ya. Formal ya gitu. Akhirnya aku di makeup itu karena aku ngerasa coba deh aku ngambil sertifikat. Waktu itu aku di Mustika Ratu untuk sertifikat doang. Jadi dia tuh ada seminar bayar sekian. Aku hanya untuk ngambil sertifikat doang aja. Jadi aku ikut. Ya udah biar aku ada punya benar aku nih. Minimal ada sesuatu gitu. Bahwa ini nih walaupun sekarang ini kan penting gitu. Banget kan bener, hal-hal yang cuman a piece of paper kita bilang tapi ternyata itu kadang suka ya orang sih nggak pernah nanya. Yang penting action kita nih gitu. Bisa nggak nih dilihat. Even dancer juga sama ya? Aku sekarang masih ngajar aku sekarang lagi terlibat untuk project 60 dancer untuk Telkomsel. Untuk bareng Mas Niko tadi. 60 dancer. Bahkan bisa lebih, bahkan nanti aku di bulan Juni udah ada event untuk Nordic. Nordic itu alat tongkat untuk naik gunung gitu lah. Gitu untuk 1.500. Iya, 1.500 penari 1.500 member pernah susah nggak sih sebenarnya? Gue dengerinnya nggak pernah susah. Oh menurut dia ya, menurut orang tapi waktu COVID belum. Ya kadang-kadang kan kita seperti orang melihatnya ya begitu ya, tapi ya udah. Pernah susah nggak sebenarnya? Sebenar-benarnya susah. Iya udah pasti. Tapi aku ngejalaninnya semua dengan go the flow aja, go the flow semua. Aku pun nggak pernah target aku bakal jadi apa. Tapi how you survive maksudnya? Oh survive sekali sampai detik ini aku masih aman. Jadi misalnya COVID lah kita ngomong COVID itu kan semuanya tengkurap. Even di sini aja tutup toko nih kita nggak ngapa-ngapain gitu kan? Tengkurap parah itu. Jadi karena aku beneran di rumah punya butik, aku kelola sebutlah konveksi ya. Jadi untuk Jakarta ini ternyata aku melihat. Sebentar, butik sama konveksi beda loh. Nah jadi gini, aku jadi ada konveksi yang emang spesialis membuat kostum untuk dancer-dancer Jakarta. Dan itu aku hampir 15 tahun ini bergerak di bidang itu, dan karena aku tahu peluang penyewaan kostum ini nggak akan mati. Orang pasti butuh. Sampai detik ini pun aku berangkat tuh masih orang nyewa kostum gitu loh. Jadi ada orang di rumah kan. Jadi aku ada konveksi, punya beberapa penjahit, punya beberapa tim untuk helper aku, termasuk salah satunya Enja ini. Dia helper di rumah dan ya udah yang ngebantu kegiatan aku. Kalau aku lagi di rumah, mereka yang ngurus, ada orang sewa kostum gitu. Penyewaan kostum nggak akan berhenti, setiap hari ada. Iya pasti selalu ya. Semua orang butuh kostum gitu. Ini kostum tidak hanya kostum dancer kan, tapi kostum apapun semua yang mereka dari semua. mulai superhero, kostum daerah gitu. Jadi apalagi kalau Agustusan kan. Udah rame banget tuh. Di istana itu aku dapat orderan untuk upacara itu kostum etnik itu sepasang. RRI pun pernah juga kerjasama. Kominfo yang paling sering hampir setiap hari besar ya. Komdigi sekarang. Aku kadang-kadang ngajar koreografer koreo untuk vokal grupnya, akhirnya butuh kostum. Jadi aku kadang ngambil peluang kalau lagi ada event, apa ngajar nari ya untuk sini gitu, seperti itu. Kadang-kadang begitu aku meeting, aku langsung nawarin yang nih, butuh ini nggak. Akhirnya ada, yaudah include sekali. Tapi gitu. Fleksibel nggak? Ya. Duitnya fleksibel. Iya. Kan semuanya nanti range tuh ada. Ada range. Bisa masih. Jadi ada ini. Masih ada lentur lah. Jadi ada public rate, cuma lentur lah ya. Lentur lah, masih bisa dilenturin. Sama gitu. Kayak kita juga ya. Betul. Karena yang penting deal aja gitu, yang penting deal. Yang penting dapat aja, sama-sama gitu. senang. Karena kan udah all in kan. Dengan all in kan lumayan lah gitu. Kalau cuma koreografer tuh kan sekian. Tapi kalau nambahin ya lumayan lah, untungnya ada. Iyalah, udah pasti, apalagi kalau kita kostum segala macam. Sekarang ceritain dong when you are very low. Waktu di bawah banget tuh ngapain? COVID kemarin ya. COVID kemarin. Oh itu aku sempet. Jadi awal COVID pertama. Karena kan entertainment kan bener-bener nol kan. Semua TV. Itu 2 tahun aja sih. Tahun ketiga aku udah mulai. berarti 2021. Nah, jadi tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020 itu ya, COVID. Di Februari kalau nggak salah. Iya kan, itu kan. Aku pikir aku tuh abis bikin video klip buat launching single baru aku. Bikin video klip, dan rencananya selesai itu aku mau roadshow radio untuk promo gitu kan. Udah putar serentak. Tiba-tiba aku pikir ada COVID kan di luar tuh kan. Dan kebenaran itu yang kena pertama itu temenku penari di Depok.
Gitu. Pada saat itu? Pada saat itu dia pertama kali yang sampai rumahnya dikasih polis line, sampai rumahnya di... Oh ya? Ya kan itu story-nya begitu kan? Iya. Kan, Nggak, maksudnya itu baru awal-awal. Baru awal-awal. Temenku orang Depok, dia penari, ketemuan sama orang Jepang. Ketemu untuk ngedance bareng di Blok M, di cafe di Blok M gitu. Jadi ceritanya itu dia dibawa pulang, cowoknya itu dibawa ke rumahnya. Dan akhirnya katanya nular ke ibunya juga gitu. Ya udah, pertama kali terdeteksi COVID itu ya temanku itu. Nah kemudian langsung. Nah ketika si cowok Jepang ini pulang pun nggak terdeteksi di bandara kan, nggak, dia kena untung dia ya, nggak terdeteksi dia. Ya udah, mulai dari situ aku pikir paling cuma sebulan 2 bulan dah gini, paling ternyata kok merembet bertahun-tahun. Akhirnya 1-2 karyawanku aku pulangin pas lebaran tuh. Aduh kesian. Aku pulangin. Nah kok ini lebaran masih ada COVID juga. Kenceng. Jadi aku nggak mulangin. Aku bertahan kok, semakin TV semakin apa namanya itu? Waktu itu apa namanya itu? Kalau kita nggak boleh. Kan? Bukan. Apa sih, apa namanya? Apa itu? Ngomongan apa ya bahasanya dulu itu? Yang kita nggak boleh bikin event lockdown. Lockdown kan, itu lockdown itu kan. Ya udah, jadi karena lockdown parah di rumah kan, aku ya udah sesepi-sepinya rumah, cuma aku berdua sama partnerku doang. Karena aku pulangin semua, mbak aku pulangin semua karena kan aku mesti, dan aku tadi punya ada ruko untuk aku kan kayak planning party gitu di Kalibata Mall, itu di lantai 3. Aku ada bikin ruko untuk planning party, katalog kostum, jadi nggak mesti ke rumah, ke kantor dulu. Iya, betul. Yang sebulan 8 juta aku masih sanggup, naik 12 juta aku masih sanggup. Kok lama-lama ini nggak, mall tutup kan? parah ya udah, akhirnya ya udah tengkurap aja. Ya udah, tahun kedua COVID masih belum kelar, aku balik lagi ke Indramayu lagi. Karena di sana katanya aman gitu. Kan dekat laut juga kan. Benar, dekat Indramayu udah kota, bener enak gitu kan tempatnya. Ya udah, aku balik ke sana. Tapi kepikiran ke sana ya? Temanku yang awal zaman Krismon itu kan, tahun 98 itu, Krismon. Nah, ini balik lagi aku ke sana lagi, sebenarnya hanya untuk refresh aja, karena kan di sana kan dekat laut, enak gitu kan, lautnya enak. Ya udah, aku di sana ternyata aku di sana buka sanggar ya, emang dasar memang jodohnya nggak bisa diem. Tapi selama di Jakarta waktu lockdown itu semuanya nggak bener-bener nggak ngapa-ngapain atau hanya drawing, design apa enggak? Enggak. Jadi bener-bener seperti bener-bener kosong. Oh, sama juga. Kosong bener-bener. Ya mau nggak mau ya, karena aku mesti memberikan yang terbaik, mensejahterakan karyawanku, harus pulang. Ya aku jual ini untuk biar mereka bisa pulang semua. Iya. Karena kan mereka pulang lebaran kan mesti punya salary, mesti punya THR, mesti punya. Ya aku penuhin seperti normal, itu seperti semua biasa. normal lah ya. Gitu. Ya udah, lebaran hari keberapa aku ke Indramayu. Di sana ternyata orang masih kenal. Mau nggak yuk buat sanggar aja yuk. Sanggar mendadak aja gitu. Jadi yang mau datang harian aja bayar gitu. Ya ternyata banyak peminatnya. Oh gitu. Gitu. Ya udah, dan aman di Indramayu. Itu rezekimu nggak pernah berhenti ya? Masya Allah. Amin. Ya pokoknya otak lu mau terus gimana caranya ya, cari peluang biar kita bisa tetap survive. Gitu. Jadi Indramayu berarti COVID-nya nggak begitu gimana dong? Nggak dibandingkan semua. Enggak seheboh kayak di Jakarta. Aduh, di Jakarta. Enggak repot, aku ngeliat di sana nggak ada repot-repotnya, malah kok kayak normal aja. Biasa aja. Yang kena COVID-nya sendiri nggak ada. Nah, maksudnya ada. Jadi ketika udah berapa tahun kemudian balik ke Jakarta lagi, MNC manggil lagi untuk event-event. Tapi ya itu setiap kita mau syuting mesti di apa namanya itu? Ya di apa? Ada colok-colok apa namanya itu? Colok-colok hidungnya apa tuh namanya itu? Apa sih? Aku udah lupa namanya. Udah kelupaan dah. Udah kelamaan ya. Apa tuh colok hidungnya di mulutnya gitu. Jadi setiap ada syuting kita begitu. Persyaratannya ya udah lancar tuh, syuting lancar, tiba-tiba HUT MNC masih di COVID, tapi intern gitu kan. Dancernya pun terbatas. Sekitar 25-an, biasanya kan ratusan dancer ya kan. 25-an. Ya udah, pas lagi happy tuh aku dari rumah sehat-sehat aja. Pas sampai sana kan di swab namanya. Di swab udah. Tiba-tiba pas itu tahun apa 2021 berarti. Birthday-nya MNC TV. Tiba-tiba aku dipanggil, "Bapak Aditya, Bapak positif." Jeng, aku bingung. Aku positif. Aku baik-baik aja. Bilang itu enggak, Pak, Bapak enggak bisa ikut kegiatan kita karena Bapak positif. Sama asistenku satu orang positif. Untungnya yang koreografer nih enggak nih. Jadi aku pulang pulang aku dipesanin Grab. Pulang aku jadi mikir, pas sampai rumah kan sepi tuh kan. Jadi beneran kena akhirnya. Aku jadi beneran kena karena kepikiran kan. Ya udah, akhirnya besok aku ngerasa mulut pahit, ini hidung segala macam, mata pedes segala macam. Kok jadi aku beneran kena ya? Padahal kemarin aku baik-baik aja, berangkat baik aja gitu.
Jadi karena ke pressure penyakit itu ya. Pikiran memang. Pikiran. Ternyata aku baik-baik aja padahal tuh. Ya udah jadi bener-bener kena aku di teman-temanku ada sempat Parah enggak? Nah, parah sih. Enggak parah. Parah sih. Terus masuk ke rumah sakit. Aku enggak mau. Enggak ke atlet itu. Karena temanku beberapa ada yang meninggal gitu kan. Teman dancerku ada yang meninggal. Aku kepikiran aku enggak deh, udah ke rumah aja aku. Apa namanya itu? Inilah ya apa sih aku jadi kelupaan semua ya apa sih kalau kita di karantina sendiri aku udah jadi makan apa. Tapi anehnya orang-orang yang deketin aku nih, aku dipijitin, nggak ada yang ketular. Kok bisa ya? Nggak ada. Mereka baik-baik aja mereka. Walaupun mereka pakai masker lah. Basically. Enggak juga, nggak pakai masker di rumah. Aku diurusin makan, apa itu nggak ada yang ketular. Nggak ada yang ketular, biasa-biasa aja. Ya udah normal, udah sembuh, udah ngerasa sembuh, aku aktif lagi. Selesai COVID, aku masih kena lagi tuh. Kena lagi yang kedua kali. Tapi nggak separah yang nggak separah itu karena udah aware, udah ya sudah lah pasrah. Ya kan udah pasrah. Tengkurap parah, aku berapa lama di Indramayu? 6 bulanan lah. Waktu balik lagi tuh mulai lagi susah nggak? Seberapa susah? Enggak, kembali sekarang lagi? Enggak susah. Maksudnya lumayan lah, enggak terlalu berat. Cuman karena karyawan pun aku enggak pulangin semua, paling 2 orang aja. Dari 8 aku 2 orang aja dulu deh yang bisa rapi-rapin kostum, yang bisa nge-laundry kostum, yang bisa ngebantuin, yang bisa bersih-bersih rumah gitu. Yang pertama kali mulai aktivitas lagi, apakah dancernya, desainnya, MUA-nya, apanya banyak banget. Semua sih berjalan. Semua berjalan at the tapi same kan time. tidak se-crowded dulu, gitu. Tidak sederas dulu, masih 1 2 gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah normalis semua. Udah normal. Berarti udah mulai ada asisten dong. Udah komplit. Udah lengkap. Udah Satu komplit. paket itu, Iya. Tapi itu bagus loh, Udah komplit. banget. Udah komplit semuanya kan udah alhamdulillah udah normal aja. Udah kembali lagi seperti apalagi nanti ada nggak pengaruhnya dengan keadaan saat ini yang katanya ekonomi nggak baik-baik aja? Apa itu? Yang katanya ekonomi, kan bukan katanya ekonomi sekarang kan mulai masih ada sih pengaruh sedikit, tapi nggak terlalu. Ya selama aku masih bisa mensejahterakan karyawanku ya aku rasa baik-baik aja sih. Sebenarnya karena banyak bisnis yang di satu paketin sih ya, nggak cuma satu aja ya. Iya. Ya kan, jadi kalau misalnya nggak ada ini, ada ini, betul. Ada ini, iya. ada MC, gitu. Ya kan kayak gitu betul. Bener, dan itu semuanya berjalan kerangkai gitu. Misalkan aku lagi nggak ada ngedance, ya ada ini, nggak ada nyanyi, ya ada ini, nggak ada seperti itu ada. Dan terus. Itu datang sendiri atau kita betul-betul nyari gitu? Sesaat ini datang sendiri gitu. Kalau dulu mungkin proses ya semuanya ya untuk mencapai titik yang sekarang semuanya pada proses. Misalkan kepengen jadi penari ya proses penari ya kita yang menjemput gitu, kita mendatangi, cari link gitu. Mungkin karena aku udah ya disebutlah legend kali di industri ini mungkin aku sebutnya ya. Mau ngomong gak enak soalnya. Iya, legend lah karena alhamdulillah dancer Jakarta hampir semuanya tahu gitu. Tahu kan. Famous dancer. Aku sekarang dari Batavia kan bikin brand sendiri namanya Famous Dancer. Berarti mulai brand sendiri ini mencari bibit-bibit ya? Enggak. Jadi kalau di Batavia atau di GSP Mas Guru gitu kan mereka terikat. Kalau di Batavia khususnya ya, Batavia dia terikat, tidak bisa nari kemana-mana. Gitu, tidak bisa naik kemana. Kalau itu ada kontrak atau apa? Enggak ada kontrak, tapi kita kalau misalkan kita ketahuan zaman aku ya, kalau kita ketahuan nari di luar, kita kena kompensasi, kita enggak dikurangin event-eventnya dikurangin, gitu. Karena dia udah ngerasa dia udah memenuhi. Pada saat itu kan aku di Batavia itu kan benar-benar yang Batavia itu only the one only lah pokoknya lah. Number one. Misalkan ada 10 di pitching ya kebuka pasti Batavia. Gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, emang semua itu kan udah hukum alamnya ya. Dulu acara studio. Sebelum acara studio itu dulu kayak Studio 26, Ati Ganda apa gitu kan. Tapi acara tuh benar-benar meroket. Tapi karena something kan ternyata di antara itu kita butuh inovasi dan segala macam itu harus dibutuhkan. Update apapun tentang fashion itu harus dibutuhkan. Makanya aku selama ada butik penyewaan kostum ini tidak pernah berhenti untuk berkreasi dan berkreativitas untuk sesuatu yang baru. Terus-terusan riset berarti. Jadi setiap hari penjahit tuh bikin kostum nggak pernah berhenti. Jadi riset terus dong. Apa terus sih ini yang hari. Model fashion yang nanti tahun depan, malah mungkin yang tahun 2025 udah lewat. Udah sekarang mikirin 2026 kali ya, 2026 2027. Sebenarnya fashion itu timeless ya menurut aku. Apalagi sekarang aku terlibat banyak ke
artis-artis legend ini besok ini tanggal 21 konser Dina Mariana ini, tribute Dina Mariana itu temanya 80-an kan. Ngikutin hitsnya Dina Mariana. Oh iya yang jadi kostum-kostum lama koleksi aku mix and match aja gitu. Jadi ada yang bikin baru. That's where the money come gitu. from ya. Yes. Jadi ada yang bikin baru yang kira-kira badannya menggemuk gede, gitu. Aku bikin baru ini mah gitu. Tapi yang kira-kira masih ML gitu masih aku bisa mix and match. Berarti terus-terusan di recycle dong itu setiap kostum hari, setiap ada orang sewa kostum butuhnya apa ya aku nggak mesti bikin baru, yang udah lama kita mix and match kita bikin baru, paling kita tambahin aksesoris, bel, kalung, headpiece-nya gitu. Itu sampai aksesoris itu semua sudah ada lengkap? Semua butuh dari mulai wig apapun. Jadi sampai pokoknya kalau ke tempat kamu udah ada. Udah one stop shopping ceritanya. Yes, semuanya udah lengkap. Oke. Itu di daerah mana sih? Pasar Minggu, Jakarta. Oh, dekat sini dong, Mas. Dan beneran industri penyewaan kostum ini Jakarta bisa dihitung pakai jari. Ada berapa? Saingannya berat nggak? Kalau untuk kostum dancer nggak berat. Cuman gini loh. Pertama dulu penyewaan kostum Batavia. Awal-awal tuh Batavia, orang tahu Batavia. Itu mah udah very udahlah pokoknya ya. level ya. Batavia, terus Denny Malik. Denny Malik, terus siapa lagi ya? Shadow, tapi Shadow sekarang udah enggak ya? Udah tenggelam karena ya gitulah. Biasanya manajemen gini, yang aku bilang tadi, kita di industri ini harus tiap hari berinovasi dan berkreativitas untuk bikin satu yang up to date. Karena dancer pun setiap hari butuh kostum yang update gitu loh, yang tidak hanya itu mulu gitu. Apalagi TV kan, TV itu setiap event hampir aku bikin baru terus gitu. Karena kan misalkan Mas Adit nih artisnya bajunya ini ya, kamu sesuaikan warnanya dengan ini, modelnya ini. Aku udah kasih referensi. Aku jadi tinggal ngedesain, bikin ya produksi. Itu enaknya kalau bisa ngedesain. Gitu ya itu. Ngedesain itu juga otodidak lah ya. Otodidak juga aku. Enggak coba untuk belajar desainer.